Quran surah kedua. Ini ayat bekerja ya. Kalau antum ingin kerja, dapat kehidupan yang baik, ini ayatnya. Quran surah 2 ayat 168, tulis dulu. Kemudian Quran kedua, surah 2 masih Al-Baqarah ayat 172. Ketiga, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Ambil contoh ini dulu. Ada ayatnya? Sudah? Oh, sekarang saya bacakan. Dan saudara kita yang di bawah juga sudah bisa membuka ayatnya. Saya runtutkan dulu ya jalan berpikir nih. Kita bashar, punya tugas khalifah, tapi punya nafsu, punya kebutuhan, mesti kita ambil dengan cara yang baik. Sekarang lihat tuntunan Allah. Anda menyimpang dari tuntunan ini, maka bermasalah hidup. Pas ya? Saya ingin ingatkan dulu petunjuk Qurannya. Ketika Allah menyebutkan ini saya turunkan di bulan Ramadan, Quran isinya membimbing manusia supaya hidupnya nyaman, nafsunya terarah ya. Makanya ditutup oleh Quran. Perhatikan kalimatnya, masih di Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan tuntunan ini Allah menginginkan hidup kalian, kata Allah, itu mudah, yusra, dan tidak menghendaki hidup kita susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah yang menciptakan kita, yang salah kita sendiri ya, yang salah kita. Mungkin hidup kita tidak mempelajari aturan. Kalau antum, maaf, bekerjanya susah, cari makannya sulit, mendapatkan susah, terhambat, orang lain lancar, kita susah. Barangkali, mohon maaf, yang bikin susah itu bukan Allah, kita sendiri yang tidak ikut aturan. Kita ikuti nafsu kita, tidak diarahkan pada tuntunan Allah. Sekarang kita tanyakan, ya Allah, kami ingin ikut sesuai tuntunan. Bagaimana cara cari makan yang terbaik? Turunlah pertama aturan universal, umum untuk manusia semua. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada ayatnya? Sekarang perhatikan dengan teliti ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau non Muslim juga, semua universal. Hei manusia, saya tuliskan. Jadi ayat ini ingat betul ya. Kalau di Quran antum temukan ayat dibuka dengan nas, itu artinya hukumnya bermakna universal pada umumnya. Berlaku baik bagi orang Islam ataupun non Muslim. Ya. Jadi kalau orang Islam mengerjakan ini, non Muslim mengerjakan ini akan dapat faedahnya. Ya. Tapi kalau melanggar ini, sekalipun agamanya Islam, melanggar ketentuan ini, maka akan diluruskan oleh Allah. Bahasanya diluruskan. Ya. Kita menghindari bahasa hukuman, karena Allah itu sebetulnya rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan hukumannya. Ya. Makanya sebelum ke akhirat, akhirat tuh bagian hukuman, dunia itu pelurusan. Ya. Makanya kalau antum diarahkan oleh Allah, itu sedang diluruskan, menjauh dari maksiat, mendekat kepada kebaikan. Itu diluruskan. Di akhirat, kalau nggak mau lurus juga, di akhirat baru dihukum. Ya. Jelas di sini? Sekarang lihat. Saya tuliskan, saya mohon izin saya hapus ini ya. Ini alur bahasan kita tadi ya. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Bismillah. Sekarang mari kita bandingkan. Bismillah. Ya ayyuhan nas. Nas, saya tulis nas saja. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, halalan, satu halal, kedua thayyibah. Thayyibah. Perhatikan hukumnya. Ya ayyuhan nas, saya manusia, berarti hukum berlaku umum. Yang namanya manusia pasti harus mengikuti ini. Sudah? Baik, kita sampai jam berapa? 11. Baik, saya akan berusaha sedapat mungkin. Tadi saya agak mungkin terlalu cepat ya, karena kita menyesuaikan waktunya. Baik. Saya mohon izin, ada permintaan untuk sedikit melambatkan, jadi saya agak lambatkan. Baik. Yuk kita lihat. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Berarti hukumnya apa? Umum ya, universal. Umum, berlaku untuk semua manusia, Muslim ataupun non Muslim.
Apa hukumnya? Lihat, kulu, silakan cari makan, bekerja maksudnya. Nah, awas ya, ini bahasa kiasan, majaz dalam bahasa Arab ya. Cari makanlah. Kan antum kalau ditanya, "Pak, mau kemana?" Mencari sesuap nasi, gitu kan jawabannya. Padahal yang dicari nggak sesuap ya. Ada yang sepiring, 2 piring untuk besok ya. Itu bahasa Arabnya kulu ya. Silakan cari makan, cari kerja. Kerja. Jadi hukumnya, siapapun dia manusia, kalau ingin memenuhi kebutuhan nafsunya, ingin makan, ingin minum, maka harus ada ikhtiar, mesti kerja dia, bergerak ya. Tidak kerja nggak akan dapat. Walaupun orang Islam namanya, misalnya orang yang Muslim, orang Islam, nggak kerja, nggak akan dapat ya. Mohon maaf, antum jangan pernah mengeluh, "Ya Allah, saya sholat, saya puasa, kenapa saya nggak kaya-kaya?" Padahal itu orang nggak sholat, nggak puasa bisa kaya. Ayatnya nggak berkata kalau untuk kaya itu mesti sholat, tidak, mesti kerja. Antum sholat tapi nggak mau kerja, ya nggak akan dapat ya. Karena syarat kaya itu bukan sholat, syarat kaya kerja. Kalau ingin ada keberkahan dalam pekerjaan kita, sholat. Untuk membedakan antara berkah dengan mendapatkan materi, nah itu berbeda. Ibadah mendatangkan keberkahan, berikhtiar mendatangkan hasil dari pekerjaan. Jelas sampai sini? Baik, ya. Hati-hati nih. Mesti ada ini, mesti. Ya. Karena waktu kami di Mesir tahun 2006 itu ada 2 mahasiswa yang berdebat. Dia mengatakan yang satu kita nggak usah kerja karena rezeki sudah diatur oleh Allah, pasti dikasih. Ya, dia berdalil, pintar itu, di Quran surah 51 Az-Zariyat ayat ke-22. Kata orang ini, kan Allah sudah berjanji di Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizkimu sudah ditetapkan, diatur, ya, pasti dijanjikan dikasih. Kan kata Allah pasti dikasih, ngapain kerja? Kata teman yang satu, ayat ini diikat dengan ketentuan lain, kan dibahas di Al-Baqarah 168, mesti kerja. Kata dia, tidak, saya akan buktikan. Ini nyata Pak, ya, ibu sekalian. Orang ini datang ke masjid, sembunyi di belakang mihrab. Biasanya kalau di Timur Tengah seperti ada ruangan ini, masuk dia, sembunyi di bawah meja. Qadarullah di masjid itu ada muhsinin, orang-orang donatur, suka ngasih makanan bagi yang i'tikaf. Hari pertama dikasih, Masya Allah, orang ini nggak dapat karena sembunyi. Hari kedua dikasih, dia nggak dapat. Allah, hari ketiga sudah diberikan, orang ini sudah mulai lapar. Orang yang ngasih kepada Allah, yang itikaf nggak terlalu banyak. Kata orangnya, hal min akhir, ada yang lagi nggak? Yang lain lagi tidak? Ya, Masya Allah. Kata DKM, mafish, ya ada katanya. Taib, antakillah jami akhir. Saya pindah ke masjid lain. Begitu mendengar mau pindah, dia sudah merasa lapar, 3 hari nggak makan, mulai kasih kode. DKM kaget, ada siapa itu? Allah ketika dibuka, dilihat, singkatnya kelihatan orang sudah kurus, kelaparan, 3 hari gak makan, lalu dimintakanlah bagian nasi itu 2 box langsung dikasih. Saat dikasih itulah teman yang pertama tadi 2 hari sebelumnya, dia langsung ngampir, dia datang mengatakan, kan saya sudah sampaikan rezeki itu mesti dicari walaupun dengan am-am ya. Antum kalau nggak bergerak nggak akan dapat. Kami tadi di jalan dari Bekasi mau sampai ke Sukomo sini, Allah, orang jual peruit aja, prit, rezeki datang ya. Masya Allah. Ada orang mengatakan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Tukang parkir lebih hebat. Di mana ada jalan, di situ ada usaha. Modalnya cuma peluit, prit, datang. Ya antum kalau cuma berdoa, tapi tidak pernah ikhtiar, susah datangnya. Pasti kita jemput. Jelas di sini? Jadi itu kita bisa menjawab. Kalau ada yang bertanya, kenapa orang nggak sholat bisa kaya? Saya yang sholat nggak kaya-kaya bisa. Masalahnya di mana? Ikhtiar. Kerja. Nah, aturan bekerja ini, kalau nafsu kita ingin diarahkan, bedanya, perhatikan, manusia dengan hewan, maka diikat ketentuan. Kalau nafsu ingin baik, mendapatkan yang terbaik, maka carilah halal. Aturan pertama, mesti legal. Jangan sampai cari yang haram. Atau mencari dengan cara yang haram, itu keliru. Hati-hati, kalau antum ingin arahkan nafsu kepada yang baik, maka cara pekerjaannya, satu, lakukan dengan halal, yang mendapatkan mesti halal. Ketika Anda berusaha mencari yang haram, maka Allah akan meluruskan itu. Nafsu diberi makan dengan yang haram, maka akan jadi buruk makannya. Hati-hati, hati-hati betul. Misal, mohon maaf ya, mohon maaf besar-besarnya. Antum ambil makanan ini, misal saja, qadar Allah ini haram, bisa dimakan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, menjadi darah, menyebar misalnya, masuk ke mata.
Maka mata ini punya dua pandangan. Mata fisik disebut dengan basar. Quran surah 17 ayat 36, inna sam'a wal basar. Basar itu pandangan fisik. Ya. Ini mikrofon, ini spidol, ini kue, ini handphone. Ini basar namanya. Basar. Tapi ada mata hati yang memberikan nilai, membedakan yang baik dengan yang buruk, disebut dengan basirah. Basirah, Quran surah 75 ayat 14 itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi mata kita lihat ini handphone, mata hati kita mengatakan ini handphone saya, itu handphone Anda. Di bawah ada sendal, ini sendal saya, itu sendal orang lain. Itu basirah namanya. Yang haram masuk ke dalam darah kita, ke dalam perut, menyebar lewat darah, itu akan menutup basirah. Karena itu tidak sedikit orang kebanyakan makan yang haram, maaf, basornya berfungsi secara normal, tapi basirahnya tertutup, rabun. Ya. Padahal baru sholat, begitu keluar masjid, dia bingung. Dia pakai, oh ini kayaknya sendal saya nih, ini sendal saya. Padahal ke masjid nggak pakai sendal. Keluar karena basirahnya tertutup. Ya. Jadi kalau lihat orang lain ke masjid tidak ada ketertarikan. Lihat orang baca Quran nggak ada sentuhan. Tapi kalau lihat maksiat cepat nih gabung. Itu bermasalah. Ya. Sama masuk ke telinga, wa fi adhanihim waqra. Ada sumbatan di telinganya. Jadi kalau dengar azan susah, ya, dengar musik cepat luar biasa, masya Allah. Dengar kebaikan sulit, dengar keburukan ingin berpartisipasi. Tilawah ada ta'lim nih sekarang, aduh nantilah kapan-kapan, masya Allah. Ada, wow, berita macam-macam ingin cerita, kumpul cepat. Wa fi adhanihim waqra. Yang paling berbahaya kalau sudah masuk ke hati atau terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Maka saat Anda mencari yang haram, Allah akan meluruskan, tak peduli siapapun dia, apapun akidahnya. Jadi berlaku untuk orang Islam pun. Jangan dikira kalau mencuri ayam agamanya Islam nggak akan diproses, tetap ditangkap juga. Ya, ada orang mencuri ayam ditangkap oleh polisi. Pak, saya kan seorang muslim, nggak ada hubungan. Tetap karena Allah saking sayang meluruskan. Ya, terakhir thayyibah, kualitas terbaik. Ya, dan itu nggak ada hubungan dengan akidah. Ya, jadi kalau antum sudah dapatkan yang halal, uangnya halal, beli minuman misalnya, cari yang terbaik, kualitas yang paling baik. Dan tidak ada hubungan dengan kesolehan seseorang. Seorang kiai berdoa, doanya cepat terkabul, punya uang 5.000 halal, membeli teh basi tidak thayyib, maka sakit perut juga. Hati-hati ya. Baik, ini hukum yang pertama. Jadi kalau antum ingin menjaga nafsu, maka silahkan cari pemenuhannya. Carilah satu halal, kedua thayyib. Nah, sekarang kita menuntut pada Allah, kita percepat sebentar. Mohon izin ibu. Ya Allah, kami kan sholat, kami puasa, kami baca Quran. Masa sih cara mendapatkan rezekinya mesti sama dengan yang nggak sholat, nggak baca Quran, nggak puasa? Ya. Kalau cuma halal dan thayyib saja boleh, ya. Tapi bisa nggak kalau rezeki kami itu dibedakan cara mendapatkannya, mungkin lebih cepat? Ya. Kami kan dekati engkau, ya. Kan hukum kedekatan itu mempercepat ya, dan mendatangkan kemudahan kan? Saya akrab dengan seorang pejabat misalnya atau pimpinan di perusahaan. Ketika saya dekat, bukankah mudah minta masukan? Minta diarahkan, mempermudah cara kerja kita. Ya Allah, saya sholat lebih dekat dengan engkau. Non-muslim nggak pernah sholat, jauh dari engkau. Ya. Bisa nggak ketika saya dekat dengan engkau, engkau berikan, masya Allah, satu jalan supaya saat saya mencari nggak capek nyarinya, lebih mudah. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 172-nya. Nah, ini yang penting bagi kita. Perhatikan kalimatnya. Kalau antum yang pegang mushaf di halaman sebelah kirinya paling atas ya, pertengahan atas. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan ayatnya. Kita mau berakhir. Ya, kita mau berakhir sebentar lagi. Bismillah. Tadi kan kalau manusia umumnya nas ya. Sekarang lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang telah beriman. Kalau yang beriman itu orang Islam saja atau umum? Islam saja. Dan Islamnya pun yang punya iman, mukmin. Sekarang perhatikan, Allah ketika Allah meminta antum, saya, kita untuk beraktivitas, mencari kebutuhan diri kita, bekerja kita, kalimatnya dibuka dengan kata iman, kulunya tetap ada. Kulu Allah. Min di atas mimma fil ardi, di bawah ardinya dibuang oleh Allah.
kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah ma razaqnakum. Yuk fokus sini pelan-pelan. Di atas nas, di bawah amanu. Di atas ada kulu, di bawah ada kulu. Di sini ada mimma fil ardi, di sini ada enggak? Tidak ada. Di sini halalan, di sini ada halal? Tidak ada. Di sini ada tayyiban, di sini ada tayyibat. Ada ya? Nah, sekarang saya mulai dari sesuatu yang unik dulu. Perhatikan sini. Ketika Allah meminta manusia umumnya, bukan orang beriman, diminta umumnya, umum, tidak khusus yang beriman, maka halalnya disebutkan. Ya. Silahkan bekerja, cari rezeki, ya, cari kebutuhan makan, minum dan sebagainya, cari dengan halal. Pertanyaannya, kenapa ketika meminta pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang? Nggak disebutkan. Terus Anda berkata misalnya, oh berarti boleh dong kalau orang beriman mencari di luar yang halal. Tidak. Ya, hukumnya bukan begitu. Ketika Allah hapuskan kalimat halalnya, ini untuk menegaskan perbedaan. Karena orang beriman itu dengan iman ada dalam jiwanya, maka imannya akan dia untuk selalu mencari yang halal. Tidak akan pernah terfikir mencari yang haram. Jadi kalau ada orang Islam mengaku beriman, tapi dalam pekerjaannya, makanannya, minumannya bisa memasukkan yang haram, itu ada yang salah dalam imannya, ada yang keliru. Otomatis pasti mencari yang halal karena punya iman. Nah, yang paling menarik, perhatikan, kalau kita orang Islam bisa berusaha bekerja dengan iman, jangan fikirkan yang haram, kerjakan aja. Bahkan, maaf, jangankan mengerjakan, memikirkan yang haram pun jangan lakukan. Jangan lakukan. Mau nulis halal, mau makan halal, jangan fikirkan yang haram. Maka kalau kita punya sifat demikian, ardunnya dibuat, dimunculkan ma razaqnakum sebagai pengganti. Bukan kamu yang capek nyari, kami yang datangkan rezeki dengan mudah. Ma razaqnakum, kami yang kasih untuk kamu, bukan kamu yang capek nyari. Jadi kalau antum bekerja dengan iman, yakin kepada Allah, selalu mencari yang halal, maka masya Allah, rezeki yang mungkin jauh Allah dekatkan. Allah dekatkan. Yang punya rezeki siapa? Allah. Allah tebarkan di bumi, orang nyari. Ini Allah dekatkan. Ya, masya Allah, posisinya diarahkan, diberikan jalan termudah. Makanya rumus pertama, orang Islam itu kalau benar-benar cari rezekinya pasti mudah. Jadi kalau kita mencari rezeki susah, maka persoalan pertama coba cek. Barangkali pernah suatu saat ada makanan haram masuk. Afwan, ya. Atau suatu saat ada sesuatu yang tidak halal pernah dilakukan. Coba segera perbaiki. Yang paling hebat terakhir, di atas ada tayyiban, ada ya kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Di bawah pun ada, tapi bentuknya beda, jama'. Tayyiban itu satu mufrad, tayyiban tunggal mufrad, tayyibat itu jama'. Kalau jama' dengan mufrad dengan tunggal, banyak mana? Banyak jama' atau banyak tunggal? Jama'. Perhatikan, Allah ingin memberikan gambaran orang yang mencari pendapatan hidupnya tidak pernah berpikir halal dan haram, sekalipun dia dapat banyak karena nafsunya yang diikuti kelihatannya sedikit saja. Jelas rumus yang pertama. Kalau orang cuma cari nafsu saja, nggak pikirkan yang halal dan yang haram, nafsu dipenuhi, maka kalaupun dapat banyak itu terasanya sedikit saja dan capek kerjanya. Karena thayyiban satu tunggal, ya. 1 miliar banyak nggak? Banyak, tapi orang ini sedikit aja udah dapat 1 miliar pun belum nih, di depan masih ada peluang. Masya Allah, tiap hari kerja 24 jam kerja, ke rumah kerja lagi. Allah, kapan istirahatnya tidak ditemukan, tapi nggak pernah puas dengan yang didapatkan. Rumah sudah 9 masih kurang, ya. Tanah sudah 5 hektar masih ada yang kurang. Di setiap lihat sesuatu pengen, karena nafsu kan begitu, pengen, belum tentu butuh. Ya. Saya pernah ceritakan, kami pernah mengasuh pesantren di Lebak Bulus, Masya Allah, itu tukang kebunnya kerja di salah satu tempat di Pondok Indah. Kalau pulang ceritanya luar biasa. Tuh, Masya Allah katanya, saya kerja, saya lihat, yang pakai kolam renangnya satpamnya, ya. Terus yang pakai kasurnya yang bantu-bantunya, yang punya rumahnya nggak ada, cuma pengen beli aja. Pengen yang nempati orang lain. Itu berkah luar biasa, itu buat yang bantu-bantu, buat yang jaga. Masya Allah, tinggal di situ, renang di situ, nggak kemana-mana. Dia orang punya nafsu begitu, nggak pernah selesai. Hati-hati, kalau antum misalnya kerja tiap waktu tapi cepat habis dan